lepas ya. Jadi itu adalah salah satu penyakit infeksi yang bisa diturunkan melalui airborne, dan oleh karena itu menjadi salah satu concern kita dan kita angkat menjadi salah satu materi. Dan airborne itu tidak hanya bisa menular pada pasien lain tetapi pada petugas juga, sehingga itu bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah terkait kebersihan lingkungan kamar operasi. Dari materi yang kedua adalah bagaimana kita memastikan sebuah kamar operasi itu bisa bebas dari mikroorganisme dengan berbagai pengujiannya. Dan yang ketiga adalah penggunaan beberapa alat. Ada alat-alat tertentu yang bisa menghasilkan asap atau surgical smoke bahasanya. Yang surgical smoke itu terdiri atau terkandung di dalam surgical smoke itu adalah gas yang sangat toksik. Gasnya bisa macam-macam. Oleh karena itu menjadi materi yang terakhir di dalam simposium ini. Jadi ada 3 materi simposium. Yang pertama adalah airborne transmitted disease, yang kedua adalah bagaimana memastikan kebersihan kamar operasi, dan yang ketiga adalah tentang bahaya-bahaya kimia yang ditimbulkan oleh alat-alat yang ada di kamar operasi. Ada standarisasi kalibrasi? Oh iya, pasti. Standarisasi kalibrasi itu pasti dilakukan setiap tahun di kamar operasi. Ya. Harapannya Pak dari pertemuan ini? Harapannya tentu dari pertemuan ini, jadi ini tadi di pemateri yang pertama itu juga menyebutkan ya, kita tidak tahu tentang, karena mungkin minimnya riset ya. Jadi ketika perawat kamar operasi yang penuh dengan potensi bahaya itu dibandingkan dengan petugas lain yang ada di luar kamar operasi, apakah itu terbukti betul bahwa berdampak kesehatan bagi perawat atau petugas yang ada di kamar operasi itu betul-betul bisa menghambat kesehatannya atau tidak. Tapi yang jelas harapannya dengan teman-teman peserta simposium itu bisa mengidentifikasi potensi-potensi bahaya itu, dan mereka tahu bagaimana upaya untuk mencegah bahaya itu, maka harapannya ya tentu semua tim operasi bisa terhindar dari berbagai potensi bahaya itu, baik mikrobiologi yang bisa menular lewat airborne seperti COVID, TBC dan seterusnya, dan bahaya gas yang sangat toksik atau yang sangat mengganggu kesehatan itu bisa dihindari. Oke, terima kasih Pak. Ada tambahan Pak? Setelah acara ini selesai, semua perawat kamar bedah itu semakin bertambah di dalam pengetahuannya bagaimana tentang tata kelola di kamar bedah itu. Ya. Pesertanya dari Jawa Timur saja? Ya, Jawa Timur. Ada tadi dari yang ada. Dari Beberapa dari luar itu. Ya, beberapa dari luar provinsi dari juga. luar Dari Bali provinsi dan- itu ada Bali dan Jambi. Seluruh rumah sakit atau ini? Ya, seluruh rumah sakit di Jawa Timur. Ada perwakilan seperti itu? Ya, perwakilan. Oh. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi ini adalah kegiatan edukasi untuk perawat kamar bedah di Jawa Timur, dan ini kita selenggarakan sih secara daring begitu, dan kali ini adalah kali yang ke-12 sebenarnya dari awal dulu diselenggarakan. Kemudian kegiatan continuing education ini ada bermacam-macam rangkaian. Jadi rangkaian yang pertama adalah ada lomba poster ilmiah, kemudian ada lomba video kreatif, dan kemudian ada simposium, dan terakhir nanti akan ada workshop. Rangkaian acaranya biasanya 2 hari gitu. Acara ini apa setiap tahun diselenggarakan? Ya, setiap tahun diselenggarakan. Kira-kira ada di setelah pertengahan tahun. Dan yang ke-12 Ya. Yang ke-12 tahun. Temanya untuk tahun ini? Tema Ini untuk kali ini temanya adalah workplace health and safety in the operating room. Jadi kenapa tema ini dipilih? Karena selama ini kampanye tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kamar operasi itu minim gitu. Jadi yang lebih banyak dikampanyekan adalah tentang keselamatan pasien, tetapi untuk keselamatan dan kesehatan staf itu minim. Padahal kita tahu bahwa mana mungkin staf itu bisa memberikan layanan untuk keselamatan pasien tanpa staf itu sendiri harus selamat, kan itu kaedahnya. Jadi staf mesti selamat dulu baru dia bisa memberikan layanan
untuk keselamatan dan keamanan pasien. Begitu. Pesertanya seringnya dari mana aja Pak? Pesertanya hari ini sebanyak 340, tetapi yang terpaksa tidak bisa mengikuti karena kapasitas tempat itu ada sekitar 90 orang, jadi sebenarnya bisa 400 lebih kalau memang ini. Dan pesertanya banyak, termasuk yang kemarin ikut lomba poster, lomba video itu ada dari Bali, ada dari mana Pak? Dari Jambi. Dari Jambi, ya, jadi dari banyak tempat. Padahal ini sebenarnya kita desain untuk Jawa Timur, tapi sudah menembus batas wilayah provinsi, begitu kira-kira. Pak, himbauan sendiri Pak bagi masyarakat. Biasanya masyarakat itu kalau mendengar operasi kan takut Pak. Nah, biar masyarakat tidak takut mengenai operasi ini Pak, kasih himbauan. Oh iya, jadi takut itu adalah respons psikologis yang wajar. Jadi rasanya jangankan masyarakat, kita petugas kamar operasi saja ketika mau operasi itu tentu berbeda dengan ketika kita mau bekerja. Jadi sama-sama masuk ke ruang operasi, kita mau bekerja, dengan masuk ke ruang operasi kita mau dioperasi, itu secara psikologis pasti jauh beda. Jadi takut itu respons psikologis yang wajar, tetapi sebagai petugas kamar operasi tentu ketika siapapun yang hadir di kamar operasi untuk membutuhkan pelayanan, maka support psikologis itu mesti kita berikan. Jadi dengan cara ya support psikologis, pendekatan, komunikasi yang baik, itu semua akan mengurangi hambatan psikologis. Di samping juga kita meyakinkan kepada seluruh pasien itu bahwa seluruh persiapan sudah kita lakukan dengan baik, maka itu menjadi support psikologis yang sangat berarti untuk mengurangi hambatan psikologis atau tingkat kecemasan itu. Kira-kira seperti itu.